Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar dari DKM Masjid Al Mukhlisin. Saya pernah sekali sholat di sini. Masjidnya enak, nyaman, parkirannya juga luas dan masya Allah. Saya ternyata dikasih rizki dan kesempatan oleh Allah untuk sharing di sini. Semoga ini bisa menjadi kebaikan dan semoga keluarga besar dari DKM Masjid Al Mukhlisin senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada hulkihi, wa ridho nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan izin Allah kita dikumpulin di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba yang kelak akan dipilih oleh Allah dan layak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa, menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kesempurnaan dari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan dari kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbalaskan dengan segala ikhtiar taat kita dalam menjalani segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya keren. Ridho menerima, ikhlas melepas. Ini kaitannya dengan apa? Kira-kira kaitannya dengan apa? Iya, kehidupan. Dan gak mungkin kematian. Karena ini ilmu untuk kita yang masih hidup, bukan untuk ilmu yang sudah mati. Tapi mempersiapkan bekal menjelang kematian kita. Ini tema besar tentang ujian. Karena apa? Sebelum saya keluarin kaidah tentang ujian, gini. Ridho, saya senang nama saya disebut terus. Ridho, apa tadi? Menerima. Ridho menerima, ikhlas melepas. Ini ada filosofinya ternyata. Ketika saya tafakuri ya, saya dikasih flyernya sama Kang Adit dari beberapa hari yang lalu. Ridho menerima akan melahirkan satu sikap yang namanya syukur. Ikhlas melepas maka akan melahirkan sikap sabar. Artinya ridho menerima apapun baik yang menyenangkan ataupun yang tidak, maka akan melahirkan kesyukuran bahwa semuanya sudah ditakar dengan cinta dan kasih sayangnya Allah. Akhirnya bersyukur kita kepada Allah. Ikhlas melepas. Oh, berarti memang itu bukan rizki dalam kehidupan kita dan nanti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Maka tugas kita bersabar. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Nah, nanti saya kasih kaidahnya dulu untuk bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah pakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Nabi SAW yang memuji kita dengan kalimat ajaba.
Ajaibnya orang-orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah mereka bersabar, ketika diberikan nikmat oleh Allah mereka bersyukur. Nah, saya ingin menyampaikan dulu tentang pondasinya dulu seperti apa. Pertama, Quran surat ke-6 ayat 162. Yang kedua, Quran surat ke-41 ayatnya ayat 30. Ini nanti akan berhadapan dengan ujian. Ya, akan berhadapan dengan ujian. Allah sendiri yang mengatakan di Quran surat kedua ayat 214. Apa ujiannya? Ujian yang Allah berikan, nanti saya jelasin. Ini saya tulis dulu, ya. Yang pertama, Quran surat kedua Quran surat ke-6 ayat 112 sampai 113 yang menjadi nanti Bunda, ini kaitannya dengan Quran surat ke-28 ayatnya 55. Kalau ini bisa dilewatin, ya, inilah menjadi puncak dari apa yang kita mau. Quran surat ke-10 ayatnya 62. Kita bahas satu persatu ya. Bismillah. Pertama, Quran surat ke-6 ayat 162. Karena ini nanti akan ada kaitannya dengan semua aspek kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Pak. Dan ini menjadi pondasi dasarnya. Apa yang disampaikan oleh Allah di ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Apa kata kita? Satu, salatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku, kemudian matiku. Ini semua untuk Allah. Pertanyaan saya, dah atau belum? Ngapain aja selama hidup? Benar kan pertanyaannya, betul kan Pak? Saya tanya, yang jomblo, udah belum? Ngelakuin ini semua buat Allah? Belum kan? Ngapain aja selama hidup? Ini saya loh yang nanya, kalau ditanya malaikat Rokit Atib gimana? Iya benar, Rokit Atib. Ngapain aja selama hidup kita? Benar kan? Ini sesuatu yang rasional. Artinya apa? Sholatku betul belum? Kalau sholat kita sudah berkualitas. Karena apa? Kenapa ini disebutkan di awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini menjadi fondasi awal juga. Baik dan buruknya seseorang itu tergantung dari sholatnya. Dalilnya ada Quran surat ke-49 ayatnya, surat ke-29 ayatnya 45. Surat Al-Ankabut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh ada inna. Di sini ada kalimat inna. Inna salati wa nusuki. Ada yang belajar atau guru bahasa Arab? Itu kalimat itu taukid. Kalimat sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil akan dikhianati atau diabaikan. Mustahil. Ini kalimat taukid, sungguh. Kan? Berarti kan kita bersungguh, berjanji, berazam kepada Allah, ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untukmu. Itu yang kita bilang. Bahkan itu diulang dan disempurnakan sama kita di dalam salat di suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Dan kemudian hanya kepadamu hamba meminta. Pertanyaan saya, ketika ada masalah, yang pertama kali kita cari bestinya kita atau Allahnya? Masa? Tong bohong di masjid. Bener kan? Yang dicari itu bestinya kita atau Allahnya dulu? Besti itu maksudnya gini loh. Lagi rungkad lagi kan, rudet, yang dicari handphone. Cek, ayah di bumi tuh.
Kunaon? Bade curhat. Ya Allah. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bahkan itu tuh di dalam satu amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di awal oleh Allah, salatku. Kenapa? Ini memang menjadi pondasi. Kalau salatnya baik, maka hidup kita akan berkualitas. Dan nanti akan ada kaitannya dengan semua aspek yang saya tuliskan di sini. Ini belum semuanya sebetulnya. Nanti ada turunan-turunan dari ayat-ayatnya yang saya sampaikan dalam proses menjelaskannya. Tapi ini pondasi dasarnya dulu. Kemudian apa? Ibadahku. Betul nggak? Semua yang kita lakukan itu untuk Allah. Contoh, punten, bermajelis taklim, berkomunitas Islam. Betul nggak itu untuk Allah atau justru malah ada proses transaksional di dalamnya? Itu yang sering terjadi. Panggil ustadz skala nasional. Ngisi di masjid, jamaahnya gede, banyak. Kain celengnya juga gede. Merasa senang. Itu sebagai takaran kebanyakan manusia bahwa seolah-olah dakwahnya sudah sukses. Kalau cuman urusan begitu, orang kafir konser musik lebih jago ngumpulin orang. Karena dalam catatan sejarah Nabi beserta orang-orang soleh dahulu, dakwah itu bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Sekarang majelis-majelis di mana-mana, ya kan? Tapi angger ngomongin orang, jelek-jelekin orang masih jadi hobi. Betul apa benar? Ngapain aja ngajinya kalau gitu? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang 4 seutama-utamanya wanita. Kenapa wanita Ustadz? Yang hobi ngomongin orang, jelek-jelekin orang manja perempuan kebanyakannya. Karena Bunda, salah satu dari 3 karakter wanita di dalam Al-Quran disebut dengan An-Nasa. Alif lam nun sin alif hamzah. Satu akar kata dengan An-Nisa. Apa arti An-Nasa? Senang meluahkan, senang mengungkapkan. Bahasa sederhananya apa? Cerewet, bawel. Kita perempuan gitu. Jadi Pak, ini para jomblois ya. Asik. Ada yang jomblo? Masih kan? Ini muka-muka ngenesnya masih kelihatan soalnya. Gini, seni yang harus dipelajari baik yang akan menikah dan sudah menikah adalah belajar untuk jadi bagi pasangannya. Saya ulangi, karena barusan mic-nya putus-putus. Seni atau ilmu yang harus dipelajari dengan segera oleh seorang laki-laki yang sudah menjadi seorang suami ataupun akan menikah adalah seni menjadi pendengar yang baik bagi wanitanya. Minimal jadi pendengar yang baik buat ibu dulu kalau masih jomblo. Kalau sudah jadi suami, jadi pendengar buat istrinya. Jadi istri gak bakalan curhat di media sosial. Aku lagi sebel sama suamiku. Kalau udah curhat di media sosial, yang paling bahaya itu kalau datang buaya buukna hidung, Pak. Teman SMA. Sis apa kabarnya? Gitu kan. Kabarku baik, tapi tidak dengan hatiku. Asik. Jadi status. Emangnya kenapa? Gitu. Iya suamiku nyebelin orangnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kan gak boleh kalau curhatnya laki-laki dengan perempuan. Karena apa? Kaidah dari orang tengah dan timur, orang Jawa, witing trisno jalaran suku kulino. Cinta itu muncul karena seringnya berinteraksi. Dan itu kenapa Islam itu sangat membatasi interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Karena apa? Yang selalu jadi korban itu adalah korban ghosting. Ada yang pernah di ghosting? Oh pernah. Di PHP-in terus ditinggalin gitu kan. Itu ghosting ya. Jadi teman-teman semuanya, saya balik lagi ke sini ya, takutnya terlalu lebar. Karena ini kaitannya sama tema, nggak mungkin saya ngomongin tentang pranikah atau apa sejenisnya tadi.
Karena fokusnya di tentang ujian ya. Saya balik lagi. Ini pondasinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Salatku. Artinya ini yang menjadi pondasi besarnya. Karena nanti salat yang baik ini akan menjadi motor pendorong paling hebat untuk yang lainnya itu berkualitas. Contoh, ibadahku. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ada nggak di dalam Islam yang nggak ada doanya? Nggak ada. Bangun tidur aja udah dengan doa, mau tidur juga dengan doa. Pakai baju dengan doa, melepas baju dengan doa. Masuk ke masjid dengan doa, keluar masjid dengan doa. Masuk ke toilet dengan doa, dan keluar juga dengan doa. Nggak usah jauh lagi, lebih detail. Mau berhubungan suami istri, ada doanya. Begitu sudah selesai, mengucapkan hamdalah. Seminimalnya coba. Nggak ada di dalam Islam yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak ada doanya. Semuanya ada. Pertanyaannya sederhana. Itu semua jadi ibadah nggak di sisi Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Benar. Saya mau cek kalau gitu. Resiko. Ayo ibu, masak di rumah. Buat siapa? Buat suami sama anak-anak. Kalau makanan yang nggak dimakan, ambek tuh. Nah, berarti kan belum ibadah. Sederhana kan? Betul nggak Pak? Iya. Belum buat Allah, belum bernilai ibadah. Karena apa? Karena masih butuh pujian. Masih butuh sanjungan. Masih butuh penilaian dari manusia. Akhirnya apa? Hatinya gampang kecewa, gampang sakit hati. Jadi antara hati dengan pikiran nggak connect. Nah, ini akan menjadi proses kalibrasinya kita antara hati dan pikiran kita sehingga menjalani fase kehidupan kita. Dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu dengan kondisi semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Apapun yang Allah datangkan menghadirkan kesyukuran, apapun yang Allah ambil menghadirkan kesabaran dalam jiwa kita. Karena apa? Karena itu susah. Susah apa enggak? Tahu kenapa susahnya? Karena kita punya harapan-harapan. Nanti saya sebutin. Saya punya catatan ada sekitar 8 harapan-harapan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita dan itu menjadi trigger untuk merusak konektivitas antara hati pikiran kita. Nah, saya pengen menjelaskan di bagian pondasinya dulu, baru nanti masuk ke situ, ya. Jadi ini pondasi dasarnya. Semuanya harus bernilai ibadah, termasuk hidup kita harus punya nilai ibadah. Kenapa? Semuanya harus bernilai ibadah karena kalau cuman dengan bekal puasa, tilawah Quran, sholat kita yang kadang pikiran masih suka ngawang-ngawang kemana-mana, saya jamin belum bisa kita membeli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kita minta sama Allah itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitasnya nggak akan pernah capek. Bapak, para suami ya cari nafkah, kerja dari gelap ketemu gelap, hujan panas dan lain sebagainya. Kalau betul itu menjadi sebuah jalan untuk kita mendapatkan ridhonya Allah, mohon maaf, wafat kita saat mencari nafkah jihad nilainya Pak. Jihadun fi sabilillah Pak. Dan para istri juga sama. Ketika khidmatnya dia kepada seorang suami, kemudian dia mengandung anaknya dan melahirkan anaknya dengan susah payah yang sangat luar biasa, Allah wafatkan jihadun fi sabilillah. Surga menantinya. Kalau itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ini yang menjadi koreksiannya. Sehingga apa? Apapun aktivitas yang kita lakukan, sekalipun kita masih sendiri menanti jodoh yang gak kunjung datang, hanya fokusnya kepada Allah, gak akan capek. Masa sih Ustadz? Iya, jawabannya di sini. Quran surat ke-41 surat Fusilat ayat ke-30. Qalu rabbunallah summastaqamu. Dari ayat ini Bunda, ini ayatnya agak panjang. Saya menyederhanakan menjadi 3 kalimat. Begini, orang-orang yang hidupnya lillahi ta'ala, pertama mereka tidak akan lelah.
Yang kedua, orang-orang yang hidupnya lillah pasti istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang lillah dalam hidupnya hanya mengharapkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ini mudah buat oleh dia kehidupannya dan dia melakukan semua itu dalam kebahagiaan, dengan senang hati, dengan sukacita dilakukan. Ada orang yang nyinyir sama dia bersyukur kepada Allah. Ada orang yang memuji dia beristighfar kepada Allah. Kenapa? Orang yang memuji kita seyogianya bukan untuk menaikkan kadar bahagia hati kita. Sebetulnya, justru yang seharusnya hati kita menjadi bahagia saat kapan? Saat ada orang yang mencela dan mencaci maki kita, Bunda. Kalau Ustadz dibalik, nah di sini seni yang paling indah, Bunda. Kalau guru kita yang sebelumnya Ustadz Ari mengajarkan tentang apa? Respon. Jadi ketika apa yang datang kita respon dengan kebaikan. Baik atau buruknya respon kita itu tergantung kualitas dari hati kita. Kenapa? Nabi yang mengatakan bahwa di dalam di dalam diri anak cucu Adam ada segumpal darah, segumpal daging yang kalau itu baik maka baiklah semuanya, kalau itu buruk maka buruklah semuanya. Itu adalah hati. Itu kenapa saya bahas konektivitas antara hati dengan pikiran harus sejalan. Kalau enggak pasti ngaco. Contoh sederhana tentang celaan. Kita dicela sama orang. Kita belajar untuk menerimanya sebagai takdir Allah. Muhasabah diri kita. Pikiran kita apa? Menolaknya, enggak terima, dan harus saya balas. Itu yang sering terjadi kan? Akhirnya enggak sinkron. Kenapa begitu? Karena hidupnya belum untuk Allah. Hidupnya benar-benar lillah. Hidupnya belum betul-betul mengikhtiarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan lain sebagainya. Belum. Kita baru menjalankan ritualitas saja dalam semua aspek kehidupan kita. Sholatnya baru ritualitas. Ibadah semua yang kita lakukan baru ritualitas. Bahkan hidup kita pun mohon maaf, pola hidup kita masih seperti hewan ternak. Kalau kata Allah di surat Al-A'raf. Gimana hewan ternak? Bangun tidur pagi, beraktivitas di dapur, mandi, cuci-cuci, bersih-bersih. Buat yang bapak-bapaknya habis mandi, sarapan pergi ke kantor, ya kan? Makan siang, mainan gadget, ya kan? Meeting, sore pulang, malam tidur. Persis kayak hewan ternak begitu? Persis. Hewan ternak kan begitu, keluar kandang, main-main, cari makan, tidur, melampiaskan syahwatnya, balik kandang, tidur lagi, besok begitu lagi. Persis mirip. Karena nggak berkualitas. Dan kita nggak memahami apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dalam menjalani semua fase ujian, nilainya rata-rata merah. Belum bisa ridho menerima setiap takdir Allah. Dan belum bisa ikhlas dalam melepas apa yang Allah titipkan. Kenapa? Karena merasa memiliki. Padahal hidup kita sendiri pun dan ibadah kita sendiri pun semuanya harusnya untuk Allah. Karena Allah lah pemilik sejati dari diri kita dan kehidupan kita. Sehingga kalau sudah terbangun mindset seperti itu, apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, maka nggak akan pernah lelah. Saya ulangi, apapun kebaikan yang kita lakukan, maka nggak akan pernah lelah. Teman-teman yang masih singelila, usianya sudah matang, ya kan? Yang hampir setiap malam dia menangis, berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah kapan jodohku akan datang. Karena dia memahami bahwa tugas dia adalah untuk memperbaiki diri dan berikhtiar terus mendekatkan diri kepada Allah, perihal hasil adalah milik Allah, maka doanya dirubah. Ya Allah, sekarang aku belajar untuk hanya menanti apa saja yang Engkau ridhoi. Beda kan? Ya Allah, kapan jodohku datang? Itu keluhan. Ya boleh, ngeluh sama Allah wajib, harus, gitu kan? Cuman akan beda ketika dia sudah paham
Tentang apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya Allah, aku hanya menanti apa-apa yang Engkau ridhoi saja. Akhirnya apa? Dia nggak berekspektasi apapun. Didatangkan cepat, dia bersyukur. Didatangkan lambat, dia bersabar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Buat yang juga sudah berumah tangga, belum dikaruniakan anak, yang teman-teman para laki-laki udah apply lamaran ke sana sini, belum diterima juga. Tetaplah berdoa kepada Allah dan fokuslah memperbaiki ininya nih. Jadi nanti yang kita kerjain itu gak akan lelah. Dan fokusnya kita apa? Orang-orang yang lillah akan istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Dia akan terus melakukan kebaikan. Dan dia akan melakukan juga perbaikan untuk dirinya. Kenapa? Karena mereka mau melakukan dua hal ini. Dia gak lelah dan dia senang dalam kebaikan. Ya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan surganya Allah. Jannah. Surga Allah dengan bahagia. Maka sebelum berikan surga di akhirat nanti, Allah hadirkan kebahagiaan di dalam jiwanya. Allah hadirkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Jadi dia nggak peduli. Saya sudah apply ratusan lamaran, ternyata belum ada yang dipanggil. Oh, ternyata Allah masih minta saya untuk sabar. Diuji sama Allah, ya. Coba minta tolong ke sana ke sini, ternyata mereka teman-teman kita angkat tangan dan gak bisa nolong. Maka yang muncul dalam hatinya, oh ternyata Allah pingin saya tidak menggantungkan hati saya kepada manusia, karena Allah yang ingin menyelesaikan semua masalah saya. Itu luar biasa Pak, kalau bisa punya pikiran seperti itu. Belum punya anak, oh ternyata Allah masih pingin saya bersama dengan pasangan saya untuk berpacaran lebih lama lagi. Kenapa? Karena harus saling mempersiapkan. Persiapan ilmu, persiapan materinya, persiapan mentalnya. Kenapa? Sekarang banyak loh para istri yang baby blues. Kenapa? Karena suaminya nggak punya ilmu dalam proses pendampingan saat anaknya sudah lahir. Bikinnya bareng. Saat hamil diusap-usap, nak kapan keluar sayang, ayah udah kangen, papa udah kangen. Begitu jeprot, lahir, sibuk dia sama kerjaannya. Sibuk dengan kerjaannya. Tengah malam, pa, pegang dedek dulu rumah, besok papa mau lembur lagi. Akhirnya apa? Emosi negatif di dalam jiwa seorang istri tidak rilis. Karena suaminya ada tapi nggak hadir. Akhirnya apa? Tantrum, baby blues, dan lain sebagainya. Itu perempuan Pak. Jadi kalau istri di rumah, punten ya Pak ya, nyuci gelas, ya, nyuci gelas sama tutupnya, padahal bisa dipisah, tapi beradu. Gelas sama piring beradu Pak. Lagi masak, wajan sama sutil, itu bukan lagi lebay para istri Pak. Itu tuh lagi ngasih kode ke kita para suami yang nggak peka. Betul Bu? Kalau mereka jiwanya itu lagi capek dan lelah, coba. Udah begitu suaminya tetap selonjoran di kasur. Apa sih mah, berisik mah gitu. Gak usah lebay deh mah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Istrinya belajar dengan terpaksa untuk menerima dan memaklumi bahwa oh iya suami saya memang seperti itu. Padahal apa ekspektasi para istri? Menggambarkan para suami itu seperti bapaknya mereka. Yang namanya, bapak ada yang punya anak perempuan? Bisa ngebayangin kalau anak perempuan dia lagi ngambek, nggak akan ceria lagi sebelum disamperin. Betul? Anak perempuan, nah itu para istri di belakang itu mirip kayak anak perempuan kita Pak. Dia lagi ngambek, samperin, jangan ditanya, mah ada apa? Gak bakalan dijawab. Terus gimana Ustadz? Bilang sama istrinya, ma tinggalin semua kerjaan, yuk kita jajan keluar. Ibu, kan ini makanya saya sampaikan di majelis ini. Biar yang tadinya 1.001 jadi 1:1000. Gitu. Kalau memang belum seperti itu, para istri doain suaminya. Ingat kan tadi apa?
aktivitas semuanya harus bernilai ibadah. Maka seperti apapun suami kita, toh bukan Fir'aun kan? Iya kan? Betul kan? Ya iya. Kan bahkan gini Bunda. Saya ada kaitannya sama di Quran surat ke-20, surat Toha. Ayat 25 sampai 27. Rob srahli sadari. Ya Allah, lapangkan dadaku. Sirli amkan urusanku. Wahlul lisani yafqahu qauli. Mudahkan lisanku sehingga lawan bicaraku mudah untuk memahamiku. Nah, Bunda, Pak, doa ini kenapa dimunculkan oleh Allah saat saat Nabi Musa ingin berhadapan dengan Fir'aun? Karena yang namanya Fir'aun itu simbol ujian. Betul kan? Simbol ujian dalam kehidupan kita. Kenapa doanya Rabbi shrahli sadri? Minta dilapangkan dada. Ketika suami kita nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, minta sama Allah agar kita bisa menjadi hamba yang ridho dengan kehadirannya. Begitu juga kita para suami. Ketika istri kita nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, maka turunkan ekspektasi kita, berdoa kepada Allah, minta dilapangkan hati kita dengan cara bahwa saya menikahi hamba Allah yang punya kekurangan. Kita bekerja dengan ekspektasi seadanya. Juga sama, yang tadinya berharap bisa saling support dalam kebaikan dan dakwah, dalam pertumbuhan hijrah kita dan lain sebagainya. Minta sama Allah pertama, doanya minta kelapangan hati kita. Bahwa kita berinteraksi secara sosial dengan hamba-hambanya Allah yang punya kekurangan. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu pasti bernilai ibadahnya untuk Allah. Gak akan pernah lelah, gak akan pernah capek, akan terus istiqomah. Dan apa yang Allah hadirkan kemudian? Kebahagiaan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hatinya, ketentraman dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Tapi syaratnya hadir dalam jiwa dan pikiran kita bahwa kita berarti dengan hamba Allah yang pasti punya salah, pasti melakukan kekhilafan dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Masya Allah, ridho menerima. Teman silih berganti, datang easy come, easy go dan lain sebagainya, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah saya harus tetap berbuat baik kepada mereka. Ketika apa? Melepas mereka pun. Yang ada kan yang datang ke kita ketika lagi ada butuhnya ya. Ada. Habis itu tiba-tiba ngilang lagi. Ada. Nah, itu Allah lagi ngajarin kita sabar. Tong sarwana. Betul kan? Jangan sama kayak begitu kitanya. Jadi akhirnya apa? Sabar yang muncul. Ini akan bisa terangkai saat pondasi utamanya sudah terpancang dalam hati kita. Nah, cuman kata Allah Subhanahu wa taala, mau bahagia, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mau bahagia, enggak segratis itu. Pasti aku uji. Pasti aku uji seperti orang-orang dahulu aku uji. Dengan 3 macam model ujian Bunda. Ba'sun, dorun, zulzila. Ba'sun ujiannya ringan. Contoh, para istri ya yang sudah berkeluarga, menyebalkan enggak ketika suami habis mandi nyimpan anduk di mana? Itu ujian ringan. Masya Allah ya Allah. Bayi ya kelupaan nyimpan anduknya. Tinggal disikapi dengan sederhana seperti itu Bunda. Akhirnya apa? Bernilai ibadah, bukan sambil ngedumel, bukan sambil ngomel, nggak perlu. Habis baksun, dorun, ujiannya sedang. Tiba-tiba suami pulang ke rumah, kita pengen curhat, malah dia yang marah-marah. Sabar. Kok suami terus Ustadz? Ini nanti dibalikin kok, tenang dulu. Bang menangkan perempuan dulu sebentar ya. Yang ketiga, zulzila. Ujiannya itu sudah mengguncang jiwa kita. Maaf, suami KDRT. Suami jalan sama perempuan yang lain dan lain sebagainya.
Ah, ah. Nah, bab kieu mah pasti rame gitu nya. Atau maaf, anak yang tiba-tiba kalau nggak dihamili orang, menghamili anak orang. Anak-anak yang terlibat dalam narkoba. Kemudian apa? Bisnis yang ditikung sama teman kita sendiri, gitu kan? Dan lain sebagainya. Itu pasti mengguncang jiwa kita. Dan itu pasti terjadi. Nah, itu sudah jadi puncak dari ujian kita. Yang namanya puncak, semakin gelap malam, itu isyarat bahwa sebentar lagi fajar yang hangat dan indah akan muncul. Artinya ujian semakin berat, semakin mengguncangkan hati kita. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah rasanya nggak dapat solusi sama sekali. Tunggu bentar lagi. Sabar-sabarin dikit lagi. Kenapa? Karena itu udah menjadi ujung yang pertolongan Allah hadirkan. Nggak cukup sabar untuk nunggu pertolongan Allah itu. Padahal Allah mengatakan di ayat ini, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan pertolongan Allah itu akan hadir? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yakinlah sungguh pertolongan Allah itu karib, dekat bunda. Cuman kadang kita nggak yakin, percaya tapi nggak yakin. Itu yang masih jadi PR dalam kehidupan kita. Nah, ujiannya bagaimana? Seperti apa? Quran surat ke-6 ayat 112. Ujian yang Allah hadirkan itu disebut dengan setan. Wujudnya ada yang berwujud jin, ada yang berwujud manusia. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, pasti diganggu dengan ujian setan, bentuknya jin dan manusia. Kalau bentuknya jin udah jelas Pak. Yuwaswisu fi sudurinas. Yang bahaya itu setan bentuknya manusia. Berjilbab, berkopea, berjenggot, ya. Ah, itu bahaya. Kenapa? Karena Allah menggambarkan orang-orang seperti itu, ya, itu dengan sebutan munafik. Orang-orang nifak. Orang-orang munafik. Dan itu bahaya benar. Di depan manis, di belakang jelek-jelekin. Di depan baik, di belakang nusuk-nusukin, ya. Ngejatoh-jatohin kita dan lain sebagainya. Saya cuma berpesan, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan toksik. Iya kan? Orang-orang toksik ya. Orang-orang yang bakal ngerusak kewarasan kita. Nah, kalau ketemu orang-orang yang akan merusak kewarasan kita, ya, jauhkan mereka. Allah yang bilang loh di Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayatnya 55. Apa kata Allah? Kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang berperilaku dan sering berucap buruk, tinggalkan mereka. Jauhi mereka. Oh Ustadz, berarti mutus silaturahmi? Enggak. Justru Allah yang perintahkan. Kenapa? Karena dari ayat ini ada isyarat dari Allah bahwa kamu berhak untuk bahagia dengan menjaga kewarasan kalian. Sehingga kalian harus meninggalkan orang-orang yang toksik. Siapa orang-orang yang toksik itu? Tukang gibah, tukang fitnah, tukang cela, tukang caci maki, yang jelek-jelekin orang, dan sajabana ti eta. Itu harus ditinggalin, jangan jadi temannya, apalagi berkelompok. Nah, kalau sudah jadi temannya berkelompok, ini yang menjadi puncaknya, ini yang berbahaya. Quran surat ke-4 ayat 140. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketentuan-ketentuan Al-Quran itu sudah jelas, Bunda. Kalau ada ayat-ayat seperti ini, Allah sampai bilang ya, kalau ada orang-orang yang berucap tentang keburukan-keburukan, jauhi mereka. Kalau Al-Quran sudah bicara begitu, pasti kejadian. Banyak kan? Iya kan? Kita ngelakuin kebaikan, kita hijrah, so-soan hijrah, ayo nama abi, saya teh apal, kamu teh dulu teh gimana? Ada yang begitu? Banyak, bukan cuma ada. Iya kan? Ya. Banyak yang begitu, Bunda. Ada orang-orang yang nyinyir dengan kebaikan yang kita lakukan.
Ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Sederhananya begini, hobinya hanya dua. Apa? Hasad dan hasud. Yang kedua, manipulatif. Contoh manipulatif itu gimana? Yang ngerjain kebaikan orang lain, yang cuci tangannya dia. Siapa dulu? Itu kan ide saya. Pernah ketemu begitu? Hasad-hasud. Apa? Karena ketidaksukaan tentang diri kita, akhirnya dia menghasut orang lain untuk membenci kita. Nah, orang-orang toksik seperti ini, Pak, Bu, kata Allah, jauhkan dari kehidupan kalian. Jangan ngeriung sama mereka. Karena apa? Karena nerakanya Allah di Quran surat keempat ayat 140 tadi, itu penuh dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik itu bukan orang kafir, tapi orang yang beriman, tapi tidak menjalankan keimanannya dengan sepenuh hati. Contoh orang munafik gimana? Mendebat sesuatu yang sudah jelas-jelas benar. Saya ulangi, orang munafik itu mendebat sesuatu yang sudah jelas-jelas benar. Contoh, Bunda semua, bapak-bapak melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Gak diapresiasi sama orang, ya kan? Sakit hati, jangan. Nah, bagaimana tentang gambaran orang yang munafik tadi? Mereka nggak suka dengan kebaikan yang kita lakukan. Padahal dia muslim. Bisa jadi teman majelis taklim kita, tetangga kita, bestinya kita, ya kan? Satu kantor sama kita dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Dan itu menjadi sebuah satu kesatuan, ujian dalam kehidupan kita, Bunda. Karena apa? Gini, orang-orang yang menjadi ujian dalam diri kita itu dimulai dari diri kita sendiri sebetulnya. Ingat, orang-orang terdekat, ia suami, ia istri. Contoh begini, biasanya istri atau suami biasanya manggil istrinya manggil mah, ibu, umi. Tiba-tiba dia ngaji tentang parenting. Ya, Nabi menggambarkan tentang apa? Tentang seorang suami pakai panggilan yang khusus untuk istrinya. Pulang ke rumah manggil istrinya, sayang. Kemudian istrinya kaget, ai papa kasurupan naon. Nah, ai mama dipanggil sayang bilang papa kasurupan gitu. Ya udah nggak mau panggil lagi. Berarti niatnya belum sungguh-sungguh. Karena apa? Ujiannya dari lingkungan terkecil. Sama, sekarang istri masak, nggak dapat pujian dari suami. Kalau lillah nggak akan lelah, nggak akan capek. Dia akan terus mengerjakan itu sebagai bekalnya dia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena nyenangin suami. Bayangin Bunda masak, ya. Suami sholat di masjid. Bunda dimakan sama suami berangkat ke masjid dengan energi yang didapat dari makanan yang dimasak sama Bunda dapat pahala yang sama. Dan itu yang pernah ditanyakan sama Ummu Salamah. Ketika para suami berjihad, suami masuk ke masjid dan lain sebagainya, bagaimana dengan kami para perempuan? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para istri akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh suami tanpa mengurangi apa yang didapatkan oleh suami. Asal semuanya lillah. Cuman kan kita juga harus siap dengan segala konsekuensi apa? Ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian tidak akan bahagia begitu saja sebelum aku uji dalam kehidupan kalian. Bahkan kalau lebih detailnya lagi, di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2 dan ayat ke-3. Kenapa ujian itu dilakukan? Untuk memisahkan mana yang betul-betul beriman dan mana yang munafik dalam keimanannya. Kenapa kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Quran surat ke-67 ayat kedua, ahsanu amala. Jadi ketika ujiannya datang, bisa nggak kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah dan lain sebagainya. Bunda, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ujian itu memang nggak mengenakan. Datangnya tiba-tiba, ya kan? Tidak dalam posisi kita sedang siap dan lain sebagainya. Tapi mau bagaimanapun kita harus selalu siap untuk menerimanya. Kalau ditanya tentang Ustadz bagaimana cara belajar sabar, gampang Pak, Bu. Saya bilang gampang kenapa? Karena ini betul-betul gampang untuk dipraktekin. Kapan kita belajar untuk sabar? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya jadi madrasah untuk kita belajar sabar. Contoh,
Biasanya di rumah yang bangun lebih dulu suami dulu atau istri dulu? Istri dulu. Istri ngebangunin suami. Pak, bentar lagi azan di masjid. Ayo bangun biar bapak bisa langsung cepat bersih-bersih bisa ke masjid. Bangun nggak suami? Langsung bangun? Lah suaranya sedikit berarti yang diem nggak bangun itu. Susah ya? Lama kan Bu? Di situ kita pelatihan pertama kali untuk sabar. Bener kan? Kalau sayang sama suami kita pasti terus dibangunin. Sampai azan berkumandang terus dibangunin. Bahkan dia pakai caranya Nabi. Ngapain? Ke kamar mandi dibasahin tangannya. Pak, kalau istri pakai cara begitu jangan marah. Jangan tersinggung. Kenapa? Itu karena sayangnya istri sama kita. Biar kita menjadi hamba Allah yang mau memakmurkan rumah-rumahnya Allah di waktu subuh. Biar enggak masuk dalam kategori hamba yang munafik. Itu sayangnya istri. Justru jadi tanda tanya besar. Istri itu sayang nggak sama kita ketika membiarkan kita terbangunnya kesiangan. Betul kan Bu? Cuman kan kadang suami nerimanya salah. Ya kan? Yang muncul begitu bangun diusap pakai air, ya kan? Terus marah. Kalau nggak mau capek, mati. Curcol. Saya jawab Bu, kalau nggak mau capek, mati sok gerak. Bener kan? Coba tidur seharian, capek nggak? Kerja seharian apalagi? Iya kan? Masak seharian capek, nyuci seharian capek. Dunia ini tempatnya capek. Cuman pastiin capeknya kita buat Allah apa enggak? Kenapa seorang suami ketika dibangunin dia marah? Papa tuh capek seharian cari kerja. Dia kerja bukan untuk Allah. Karena apa? Karena waktu pagi dibangunin untuk menghadap pemilik rizki, pemilik pekerjaan yang dia kerjakan selama aktivitas seharian, dia tidak bergegas untuk cepat menghadap Allah. Tapi memilih untuk tetap tidur dalam kenyamanan dan empuknya kasur. Berarti niatnya bukan untuk Allah. Cek aja, biasanya orang-orang model begini kalau gajinya dipotong, ngomel. Kalau gajinya dipotong, ngomel. Itu cirinya, paling sederhana kok. Ustaz kau tahu, saya 13 tahun Bu, Pak, jadi HRD. Terakhir saya kerja sebagai manajer HRD di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi tahu tingkah kelakuan para karyawan itu gimana. Jadi hal-hal seperti itu bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Cuman ketika begini Bu, saya sekarang ambil rangkumannya. Sebelum saya nyebutin 8 di sisa waktu sebelum masuk sesi tanya jawab nanti. Saya ambil rangkumannya begini. Apa yang Allah inginkan? Pertama, ini sebagai pondasinya. Salat, ibadah, hidup kita, bahkan mati kita, pastiin itu semuanya untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk suami, Pak. Aku tak bisa hidup tanpamu. Begitu ada masalah, Pak, aku gak mau hidup denganmu. Kan itu yang terjadi. Kebanyakan begitu. Awal-awal nikah, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Begitu setahun, 2 tahun masalah seling berdatangan, aku gak mau lagi hidup denganmu. Itu salah orientasi niat kan. Nah ini diluruskan oleh Allah. Makanya ada ayat ini dan sebagian besar dari kaum muslimin di Indonesia baca ini di saat doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Pastikan semuanya untuk Allah. Hidupnya, matinya, ibadahnya semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dengan semua ujian yang Allah hadirkan. Kalau betul-betul lillah, maka dia nggak akan pernah lelah. Kalau betul-betul lillah, dia akan terus istiqomah. Kalau betul-betul lillah, dia hanya mengharapkan surganya Allah, yaitu jannah. Dan dia akan siap ketika ujian demi ujian datang. Kenapa? Karena dia yakin dan sadar, disitulah tempat untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kalau ada yang datang, maka dia bersyukur. Tuh, menerima semuanya. Ridho itu artinya berpuas, Bu. Pak, ridho itu artinya puas, berpuas diri. Dan itu saya baca di kitab Tazkiyatun Nafs karyanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama Imam Al-Ghazali. Ridho itu puncaknya makomnya paling tinggi. Apa artinya? Tempat peristirahatan para ahli ibadah.
Makanya di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Wahai hamba-hambaku yang kalian ketika menjalani kehidupan kalian, masalah apapun yang datang, ujian apapun yang aku berikan, kalian tetap sabar, ya kan? Kemudian masalah juga silih berganti dalam kehidupan kalian, yang tetap ikhlas. Kan semuanya hanya mencari keridoanku, aku pun ridho kepada kalian. Quran surat Al-Bayyinah pun ada, Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Kuncinya itu bunda. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, maka ridholah dengan segala ketetapan yang Allah berikan. Kenapa? Ujian masalah datang dalam kehidupan kita, enak nggak enak dalam kehidupan kita. Satu, itu terjadi dengan izin Allah. Itu kaidah pertamanya. Apa? Semuanya terjadi dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu terjadi? Karena Allah sayang sama kita. Nabi yang mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba tersebut pasti diuji oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dapat hal-hal yang gak mengenakan, gak nyaman, dicela, difitnah, dicaci maki dan lain sebagainya, kata Allah, aku tuh lagi ngajarin buat kalian tong sarua. Nah, jangan sama mereka. Kamu dicela, kamu difitnah, gak nyaman kan, gak suka kan, gak asik kan, gak enak kan, kamu gak bahagia hidupnya. Kata Allah, jangan juga kamu melakukan itu kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Itu Allah memberikan gambaran kepada kita, bersandar hanya kepada Allah saja. Karena saat kamu bersandar kepada manusia, mereka mudah berbolak-balik kondisi hatinya. Terakhir, saya sampaikan tentang harapan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini sering terjadi banget sama diri kita dan kehidupan kita. Kita berharap orang lain berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Betul apa benar? Iya kan? Itu yang sering terjadi kan? Akhirnya apa? Gampang sakit hati dan gampang kecewa kita kan? Karena apa? Karena kita merasa take and give. Saya pengen diperlakukan seperti saya juga memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Salah. Kaidahnya dibalik. Perlakukan dulu orang lain dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana kamu ingin diperlakukan baik. Jadi kita yang memulai dulu. Jadi harapannya apa? Kita pengen orang lain berbuat baik seperti kita berbuat baik kepada mereka. Salah, dibalik harusnya. Berbuatlah baik kepada siapapun, seolah-olah kita pun ingin diperlakukan baik seperti mereka. Yang kedua, kita itu sering berharap tidak ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Betul nggak? Mustahil. Semuanya pengen lempeng, nyaman, enak, bahagia, baik. Wah, jalan Cipularang dari Cileunyi ke Purwakarta aja yang kelihatan aspal hitam, licin, itu ada lobangnya. Jadi hidup kalau misalkan berharap bahwa hidup itu semuanya baik-baik aja, itu ngimpi namanya, mustahil. Pasti akan ada masalah, pasti akan ada ujian. Dalil tentang pasti akan ada masalah itu Quran surat kedua ayat 155. Selama kita hidup, Allah pasti akan berikan ujian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita sering berharap mendapatkan sesuatu tanpa usaha dan mendapatkannya dengan cara yang cepat. Ya, sering ngalamin begitu. Makanya sekarang banyak judi online. Ya, karena pengen cepat kaya. Akhirnya apa? Gajian nunggunya masih bulan depan, sedangkan butuh uangnya cepat. Apa yang dilakukan? Pinjol. Itu membuka masalah dengan masalah yang baru. Dengan masalah yang baru. Yang keempat ya, berharap
hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan itu selalu baik-baik saja. Mustahil. Mustahil. Tanpa konflik itu mustahil. Pasti ada konflik kok. Kita sering berharap berhubungan dengan teman, dengan keluarga, pasangan itu semuanya baik tanpa konflik. Mustahil itu. Itu hanya akan terjadi kapan? Saat nanti di surganya Allah. Jadi masalahnya Allah turunin semuanya di bumi. Capeknya diturunin sama Allah di bumi. Ikhtiarnya diturunin sama Allah di bumi. Kemudian apa lagi? Lelahnya, ujiannya, masalahnya Allah turunin semuanya di bumi. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya kapan seorang muslim itu beristirahat, maka beliau rahimahullah mengatakan saat kakinya melangkah masuk menuju surganya Allah, maka itulah waktu istirahat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di bumi bukan waktunya kita istirahat, Bu. Pak, waktunya kita untuk capek dan lelah mencari bekal terbaik. Lalu yang kelima, kita itu sering berharap orang lain bisa mengerti jalan pikiran dan perasaan kita. Lagi ambek-ambekan sama pasangan, masa papa nggak ngerti sih? Ibu nikah sama dukun emangnya gitu? Apa-apa harus diomongin, harus disampein. Makanya rumah tangga itu 70% adalah dialog antara suami dan istri. Dan istri jangan berharap suami seperti kita yang cerewet. Keluar rumah, lihat 5 menit, mas. 15 menit, nggak pindah-pindah dari tempat dia duduk. Disamperin, dia ngejauh. Dideketin, dia ngejauh. Sampai di dalam rumah, kita manyun. Dari siapa? Itu dari teman. Kok teleponnya harus di luar rumah sih? Iya, dia lagi cerita tentang rumah tangganya. Emang kenapa rumah tangganya? Iya, dia lagi ada masalah sama istrinya. Dia cerita sama mama, masalahnya apa? Itu kan rahasia mereka, itu kan rumah tangga mereka. Terus istrinya ngomong, oh jadi papa gak percaya sama mama? Gak begitu, Bu. Gak begitu. Gak semuanya yang berkaitan dengan orang lain harus kita dengar. Gak harus. Karena apa? Semakin sedikit kita tahu tentang orang lain, semakin baik cara pandang kita terhadap mereka. Saya ulangi. Semakin sedikit kita tahu tentang orang lain, maka semakin baik cara pandang kita terhadap mereka. Gak akan ada suuzon, Bu. Jadi kita gak kepo, gak mau cari tahu. Kenapa? Kita fokus sama kepo diri sendiri. Bekalnya udah cukup belum, amalnya udah baik belum, dan lain sebagainya. Lanjut ya, Bu. Jangan pernah berharap otomatis ngerti pikiran dan perasaan orang lain. Yang ke-6. Jangan pernah berharap orang lain akan memuji apa yang kita lakukan. Cari muka Allah, jangan cari muka manusia. Cari penilaian Allah, jangan cari penilaian manusia. Kenapa? Manusia itu hatinya gampang berbolak-balik. Hari ini memuji, besok mencela. Karena apa? Penilaian Allah tidak bergantung pada seperti apa dan bagaimana penilaian manusia. Maka fokus mencari nilai dan penilaian dari Allah saja dan jangan cari pujian dari manusia. Capek, pasti kecewa. Kemudian ke-7, kita itu sering berharap bahwa semuanya terjadi sesuai dengan rencana kita. Mustahil. Cuman kita dikasih kesempatan sama Allah untuk berikhtiar, menyempurnakan ikhtiarnya semaksimal mungkin. Kalau masalah hasil, Allah yang memberikan. Makanya saya agak sedikit kurang sepakat dengan kalimat hasil tidak pernah mengkhianati proses. Karena apa? Kalau kita punya itu mau melakukan sesuatu udah gambaran prosesnya. Udah gambaran hasilnya. Padahal hasil itu milik Allah. Allah mensyariatkan kita untuk apa? Bekerja. Lakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Contoh begini, ngelamar kerja. Dengan berkasnya. Pengalaman kerja, lulus dana terbaik. Kerja, ngelamar. Ternyata dia sudah menggambarkan hasilnya. Oh, saya pasti akan diterima. Nggak diterima, pasti kecewa. Itu yang sering terjadi.
Karena urusan usaha dan ikhtiar itu diberikan kepada kita tapi hasil milik Allah. Maka jangan pernah beranggapan demikian. Itu kalimat-kalimat para motivator ya punya cara pandang masing-masing ya. Kalau saya berdasarkan syariat gitu. Kemudian yang kedelapan, kita itu sering berharap akan selalu merasakan kebahagiaan sepanjang waktunya. Bohong. Pagi kita bisa ketawa sama anak-anak, sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama teman-teman kantor kita, dan lain sebagainya. Tiba-tiba siang, saling tegur sapa lagi, bisa jadi enggak. Malamnya ngambek-ngambekan, bisa jadi iya, dan lain sebagainya. Jangan pernah berharap hidup kita seharian 24 jam itu akan selalu bahagia. Mustahil. Dan semua itu dibungkus dengan satu kata. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Masih enggak kita bisa berharap dan menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja, sehingga kita bisa menghidupkan apa yang menjadi pondasi itu dalam kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Sehingga saat apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita ridho untuk menerimanya. Baik itu kesenangan, kesempitan, kebahagiaan, kesedihan, air mata, kecewa, terluka, kita ridho menerimanya. Dan apa-apa yang Allah ambil kembali, maka kita ikhlas untuk melepasnya. Kenapa? Karena itu pasti yang terbaik dari Allah. Ketika Allah mengambil sesuatu, pasti Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ini teman-teman yang mungkin pernah gagal untuk ta'aruf. Ya, dikecewain, ditinggalin, dikhianatin dan lain sebagainya. Saya hanya berpesan satu kalimat saja. Mereka-mereka yang mengecewakan kita, meninggalkan kita adalah orang-orang yang akan menyesal di kemudian harinya. Saya mohon maaf lahir batin, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semuanya, jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Apa kabar? Masih semangat? Masya Allah. Luar biasa pemaparan dari Ustadz kita. Ilmu semua, Bu. Ada pembekalan juga untuk kita ikhwan akhwat ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan semuanya tadi. Minimal kita bisa membawa dan bisa mengaplikasikannya. Baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Cuman karena waktunya terbatas, mungkin Al-Fakir hanya memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya, 1 ikhwan dan 1 akhwat. Kita masuk dulu ke ikhwan. Untuk jemaah ikhwan silakan acungkan tangan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Langsung di depan disambut. Tafadhol Kang, namanya siapa, mau nanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Cahya. Sebelumnya ingin bercerita dulu Pak Ustadz. Jadi sebelumnya saya itu udah beberapa kali jatuh bangun sakit, operasi kepala, udah sehat, operasi lagi, udah sehat. Ya sampai sekarang ini operasi lagi. Untuk pertanyaannya, Pak Ustadz, apa untuk seorang hamba, apa bisa kita berdoa untuk mengubah takdir kita? Berubah takdir? Ya, gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitannya sama hadis Nabi SAW bahwa doa itu dapat merubah takdir seseorang. Pertanyaan saya sederhana. Emang ada di antara kita yang di sini yang tahu takdir kita seperti apa? Nah, itu kenapa kita harus terus berdoa, karena kita nggak pernah tahu takdir akan seperti apa. Ya, kenapa kita harus bersedekah? Salah satu yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena sedekah dapat menolak bala, karena kita tidak pernah tahu kapan bala itu akan datang. Betul kan? Dan itu nanti yang dilakukan sama teman-teman dari login taklim, ya. Teman-teman semuanya nanti ada sundukan, silakan berikan rizki terbaiknya. Berikan rizki terbaik dari Bapak Ibu semuanya.
Kenapa saya berikan katakan rizki terbaik? Karena konsep rizki yang kedua habis dimakan, yang ketiga habis disedekahkan. Yang habis dimakan akan jadi kotoran, yang habis dipakai akan menjadi rusak, yang habis disedekahkan maka akan kekal sampai akhirat. Nah, apa kaitannya dengan doa tadi dan takdir? Kebaikan-kebaikan tadi yang kita ikhtiarkan, doa, ya, amal soleh dan lain sebagainya, itu menjadi pengingat kepada kita bahwa takdir Allah apapun itu pasti akan terjadi. Jangankan kita berharap ya Allah jangan saya nggak mau deh ada yang fitnah saya. Jangankan kita, Nabi aja difitnah loh. Jangankan Nabi, Allah difitnah punya anak, betul nggak? Maka yang harus kita rubah adalah cara pandang. Ya Allah, ketika fitnah itu datang dalam kehidupan saya, maka jadikan itu sebagai penggugur dosa. Nah, itu merubah karena pola pikirnya berubah, cara pandangnya berubah gitu. Sehingga kita meresponnya dengan cara yang baik, maka Allah akan hadirkan juga kebaikan. Saya tadi disamperin sama beliau, Ustadz doain saya karena saya alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh dari sakitnya. Beliau dengan izin Allah uji dengan tumor. Beliau tunjukin di bagian dari tubuhnya bekas dari operasinya gitu. Dan saya berpikir bahwa apakah beliau dengan ujian seperti ini lebih rendah daripada saya yang duduk di sini? Saya katakan tidak. Bisa jadi beliau mendapatkan banyak tabungan pahala dengan kesabarannya dibandingkan saya yang hanya sekedar cuap-cuap seperti itu. Ujian itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah ujian ini akan menjadi musibah bagi kita, azab bagi kita, atau akan menjadi berkah. Itu pilihan buat kita. Makanya Allah memberikan jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa tadi saya katakan setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita terjadi dengan izin Allah. Nah, ketika Allah mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Allah memberikan dua jalan. Yang pertama jalan fujur, ngeluh. Ya Allah, kenapa ujian saya berat banget? Bahkan Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin membebankan diri kita di luar dari kapasitas kita. Allah percaya kita bisa, masa kita nggak diri? Kan kita punya Allah. Nah, kalau sudah bergeser dari tadinya fujur ke jahat. Akhirnya apa? Ujian yang datang tidak berubah menjadi musibah dan azab. Tapi ujian yang datang berubah menjadi berkah dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Allah, minta dibimbing dalam taufik dan hidayah. Jadi berdoa itu bukan karena kita pengen ngasih tahu Allah. Allah Maha tahu. Tapi berdoa itu adalah ungkapan hati kita agar selalu terkoneksi dan terikat kepada Allah. Sehingga apa? Kalau orang yang sudah dekat, contoh, anak-anak kita dekat sama kita, nggak diminta, kadang kita ngasih, betul nggak? Apalagi dengan Allah. Apalagi dengan Allah yang Maha tahu, pemilik alam semesta ini, maka perbanyaklah minta dan berdoa kepada Allah, karena kita nggak pernah tahu doa yang mana yang kemudian akan diijabah oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Semangat brother. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan juga keistiqomahan buat antum. Insya Allah. Takbir. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Ahwat ya. Sebentar Ibu. Soalnya banyak yang mau nanya jadi harus cepat-cepat ngacungnya. Silahkan kepada Ibu yang mau bertanya. Cung, ini dari tadi ngacung Bu. Yang kerudung ungu. Akang punten. Kang Ibang, istri sehat? Istri sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ayah. Terima kasih Pak Ustadz Ridho yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini berkaitan dengan tema menerima ikhlas untuk melepaskan gitu ya. Ini saya ini
apakah ini termasuk ujian atau cerita biasa? Saya tidak tahu. Saat ini saya tegar atau sabar juga tidak tahu. Ketika tahun 2016 saya suami saya menikah lagi. Tapi tanpa sepengetahuan saya. Tahun berapa Ibu? 2000? Tahun 2017. 17. Iya. Oke. 2017 menikah lagi dan saya diberitahu oleh Pak RT. Ya, Pak RT ini RT ibunya, jadi mertua saya gitu. Ibu katanya ibu nggak tahu bahwa suami ibu menikah. Enggak, saya bilang gitu. Kapan? Sekarang Bu. Cepat Bu, halangi katanya, kan ibu masih istrinya. Saya datang ke Pusdai, kan nikahnya di Pusdai sama perempuan yang baru itu. Tapi terlambat, sudah akad nikahnya sudah selesai. Dan saya langsung pergi ke tempat resepsinya di Sindang Reret, daerah Gasibu itu. Saya menghadirinya, bahkan saya pura-pura jadi tamu biasa saudara suami saya gitu ya. Istrinya bertanya, ini siapa? Saya saudara suamimu, saya bilang gitu. Saya tidak menangis, tidak apa, cuman dalam pikiran saya, mungkinkah ini Allah memberikan yang terbaik buat suami saya gitu. Saya tidak menangis, tidak apa. Semua orang tetangga-tetangga suami saya disangka saya mau marah, mau berontak, mau mempermalukan suami saya, tapi saya tidak. Saya menahan diri saja dan suami saya hampiri. Kenapa Bapak tega mengkhianati saya? Kayak gitu. Kata Bapak, ya katanya ini karena terjadi ibu saya, katanya gitu. Padahal harusnya selesaikan dulu dengan saya gitu ya. Singkatnya saya minta diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi saya menunggu tidak ada penyelesaian. Akhirnya saya menyelesaikan sendiri. Dan saat sekarang nih Pak Ustadz, saya apakah harus menerima ya dengan ikhlas datang lagi seorang laki-laki yang berharap kepada saya, tapi saya merasa gimana ya, kok lebih ini gitu, tidak ini dengan hati saya, ada kekurangannya dari suami saya begitu. Apakah saya harus menerimanya, ini takdir dari Allah, atau saya diam saja begitu ya, Ustadz. Tapi Terima belum kasih. bercerai? Belum bercerai? Sudah saya bercerai? selesaikan sendiri. Saya datangi istrinya gitu ya. Tapi suami saya katanya, saya sudah mentalak kamu, jadi saya tidak akan membereskanmu gitu. Padahal saya tidak menerima talak apapun begitu. Jadi saya selesaikan sendiri saja. Ya gitu. Berarti udah bercerai ya Bu ya? Iya, Nah, sudah. Terus pertanyaan Ibu, dengan kondisi Ibu sekarang Iya. sedih dengan ujian tersebut, apakah saya harus menerimanya gitu? Iya, saya menerima ini suami saya lepas ya sama istri yang lain. Sekarang saya ada yang berharap sama saya, ya sama ibu, seorang Ikhwan, ya sebaya dengan saya juga, sudah nenek, sudah kakek gitu ya, ada teman gitu ya, sama-sama saling. Kalau dia ditinggalkan meninggal sama istrinya, kalau saya ditinggal menikah gitu. Tapi saya punya pikiran bahwa teman saya ini dari segi materi ya lebih kurang gitu, dari fisiknya juga begitu. Padahal saya ini harus menerima atau gimana gitu ya saya tuh. Tapi saya bingung gitu Dok, Ustadz, bingung saja. Terima kasih Ustadz, panjang lebar, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beliau cerita, saya timer hampir 5 menit. Pak,
itulah perempuan. Saya gini, tanpa saya jawab, sebetulnya beliau tahu jawabannya apa. Karena perempuan itu bukan pengen dinasehatin, cuman pengen didengerin. Itu Pak. Makanya tadi di awal saya bilang, seni terberat bagi seorang laki-laki itu adalah seni belajar menjadi pendengar yang baik. Oh, betul. Suami di rumah begitu kan. Gini Bu, saya kasih jawaban sedikit aja ya Bu ya. Ibu kalau bertanya sama saya, salah. Bertanyanya sama Allah. Apakah harus menerima atau enggak? Saya yakin Ibu sudah tahu jawaban itu. Jadi saya hanya ingin menguatkan saja bahwa apa yang jawaban yang sudah Ibu punya itu tidaklah salah. Ibu harus bertanya kepada Allah karena Allah yang Maha tahu. Bukan tentang sisi materi atau fisik. Ya, karena banyak orang yang dianggap biasa-biasa saja, ya, nggak punya apa-apa, tapi sonal terompahnya sudah terdengar di surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu hanya dari tampilan fisik, dan jangan pernah menganggap buruk orang-orang yang melakukan kesalahan dan maksiat. Kenapa? Orang-orang yang pernah hampir membunuh Nabi SAW sekarang tempat peristirahatannya di samping Nabi SAW. Siapa? Umar bin Khattab. Jadi Bu, saran saya pendek aja, istikharah. Dimulai dari 7 hari sampai 40 hari. Ibu kan sudah nggak menstruasi lagi ya. Nah, jadi nggak keputus. Nah, kesalahan kita nih para singelila, masalah istikharah. Ustadz saya udah istikharah berapa hari? 3 hari. Terus iya saya mimpiin dia Ustadz. Setan itu yang datang. Setan itu yang datang. Setan itu bisa menyerupai siapapun kecuali Rasulullah SAW. Yang namanya istikharah itu terus dilakukan. Karena kesalahan kita saat berdoa itu sebagai ban serep bukan bemper. Paham maksudnya? Kebanyakan dari kita mentok baru doa. Nah, itu namanya ban serep. Kondisi darurat baru berdoa. Salah. Harusnya doa itu dijadikan bemper. Mau melakukan apapun harus minta persetujuan dan diskusi dulu sama Allah yang Maha Tahu. Dan saya selalu nyaranin begini, Ustadz boleh nggak saya minjem nama seseorang di sepertiga malam terakhir? Saya kasih 2 pilihan begini. 1 boleh, yang kedua nggak boleh. 1 boleh, ketika minjam nama seseorang, pastikan kalau bukan dia yang kita sebut, kita nggak kecewa dan sakit hati. Yang kedua, jangan sama sekali dalam kondisi netral. Jadi kita minta sama Allah. Pun yang engkau ridhoi agamanya, engkau ridhoi akhlaknya, engkau ridhoi pekerjaannya, engkau ridhoi dunianya sebagai pendampingku menuju surgamu, maka datangkan dan hadirkan dalam kehidupanku. Itu doa namanya. Jadi nggak mendikte Allah, ya Allah saya pengennya sama dia. Terus begitu sama dia, ya Allah kenapa sama dia begini? Coba, itu ngatur Allah kan? Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Berteman, bersahabat, ya kan? Ya Allah, pokoknya dia yang terbaik sahabat saya. Tiba-tiba begitu disakitin, kenapa dia nyakitin aku ya Allah? Aku kurang baik apa sama dia? Nah, ya kan? Karena apa? Menggantungkan harapannya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Pasti siap kecewa. Jadi apapun permasalahan hidup kita, bukan hanya apa yang disampaikan sama beliau barusan, ibu kita, orang tua kita, nenek kita. Semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau. Apapun aktivitas yang akan datang dan kita lakukan dalam kehidupan kita, pastikan minta persetujuan dulu dari Allah. Ya, diskusikan dulu sama Allah. Itu kenapa? Mohon maaf. Orang-orang yang beriman itu pasti mereka bangun lebih awal daripada seharusnya. Seharusnya apa? Bangun pas azan subuh, itu seharusnya. Dia bangun lebih awal, berarti setengah jam sebelum azan subuh. Apa yang dia lakukan? Dia berduaan dengan Allah. Karena kata Imam Syafi'i, doa yang dipanjatkan di penghujung malam-malam, ya, berarti saat sholat
tahajud itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia akan melesat, tepat sasaran dan lain sebagainya. Jadi itu punya kebiasaan luar biasa dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tentang sholat malam. Kebiasaan baik yang memang dilakukan oleh orang-orang terbaik dahulu apa? Dia terbiasa mendiskusikan semua hal dalam kehidupannya dengan Allah. Sebelum dia bertemu dengan dunia, dia bertemu dulu dengan Allah. Nah, itu yang harus kita biasakan, teman-teman semuanya. Sebelum kita menerima kebaikan dari orang, maka lakukan di waktu yang gelap kebaikan dengan bersedekah di waktu subuh dan lain sebagainya. Jadi pastikan segala sesuatu yang kita lakukan sudah berdiskusi dulu dengan Allah ya Bu, Bapak semuanya. Agar apa? Satu, biar kita nggak kecewa, itu aja. Nggak kecewa. Karena apa? Kalau apa-apa yang kita lakukan untuk selain Allah, pasti kecewa. Tapi apa-apa yang kita lakukan hanya untuk Allah dan kepada Allah saja, mustahil kecewa. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaallah. Ibu, mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa memberikan motivasi untuk ibu ya. Semangat Bu ya. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung. Namun jangan kemana-mana dulu. Karena Al-Fakir di sini juga tim memohon kepada Ustadz untuk kita bisa sama-sama bersolawat sambil memutarkan sunduk dan buat jamaah untuk bisa memberikan infak terbaiknya. Tentunya untuk memberikan hujah di hadapan Allah kita semua ketika nanti bertemu dengan Allah, bahwasanya kita bukan hanya berjuang dari segi tenaga pikiran saja, namun harta kita juga bisa menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan kita berhadapan dan bertemu langsung dengan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu nanti setelah sunduk yang disertai sholawat dari Ustadz kita, bisa langsung ditutup oleh muhasabah dari Ustadz Febri. Silakan Ustadz, tafadhol untuk bisa bersolawat. Oh saya aja, aduh. Gak apa-apa Ustadz, izin. Baik, untuk tim silakan untuk bisa diputarkan. Kita bersolawat bersama ya. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tafadhol kepada Ustadz untuk closing statement dan muhasabah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih kesempatan kita hidup nggak lama. Hanya sampai batas usia Allah menjemput kita untuk pulang. Nah, pertanyaannya adalah saat kita kembali kepada Allah, apakah dalam keridhaan atau justru dalam kemarahan, itu masih bisa diikhtiarkan. Semoga di majelis yang sebentar ini ada kebaikan yang bisa kita bawa pulang. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama bermuhasabah diri. Kita perbaiki posisi duduk kita.
Biasakan untuk menegakkan tulang punggung. Jangan sambil bersender ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Kita belajar untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya antara diri kita dengan Allah saja. Abaikan suara-suara yang ada di sekitar kita. Kita pejamkan mata, angkat tangan-tangan kita, tengadahkan tangan kita karena Allah sangat malu ketika ada hamba-hambanya yang menengadahkan tangan dan tangan itu turun dalam kondisi hampa. Pastikan saat kita bermuhasabah, berdoa dan menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah, hadirkan hati-hati kita. Karena Allah tidak akan pernah mengijabah doa-doa yang hatinya lalai. Hakul yakin, kita sedang ditatap oleh Allah. Kita sedang disaksikan oleh Allah, kita sedang didengar oleh Allah, kita sedang dilihat oleh Allah, dan kita sedang diperhatikan oleh Allah karena kita sedang berada di rumahnya yang insya Allah penuh dengan keberkahannya. Hadir di antara kita malaikat-malaikat yang siap mengaminkan, maka jangan sungkan dan jangan ragu. Jika terbesit doa-doa, sampaikan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, anta rabbus samawati wal ard. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'. Wahai Engkau yang maha mendengar, ya Basir. Wahai Engkau yang maha menatap, menyaksikan dan melihat kami hamba-hambamu yang sedang menengadahkan tangan-tangan kami. Ya Mujib Sa'ilin, wahai Engkau zat yang akan selalu mengijabah dan mengabulkan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Dan tidak berkurang sedikit pun kemuliaan-Mu saat Engkau menghadirkan apa-apa yang menjadi keinginan dan hajat dari kami semuanya. Ya Allah, ya Ghafur, ya Tawab, ya Afu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saksikanlah kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan hari ini menengadahkan tangan-tangan kami, bermunajat, memohon, meminta kepadamu ya Allah. Ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Semua dalam penglihatan-Mu, semua dalam catatan-Mu ya Allah. Semua dalam perhatian-Mu ya Rabbana. Maka kami bermohon dengan segenap kerendahan hati kami. Ampuni dan rahmati kami semuanya. Ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon dan meminta ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami adalah hamba-hamba-Mu banyak yang kurang bersyukur, banyak melakukan kezoliman, banyak melakukan kemaksiatan dalam kehidupan kami ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu ya Rabbana, ampuni dan rahmati kami semuanya, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Cintai dan sayangi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Ya Allah, dalam kondisi di mana Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami, di mana semua amal-amal yang kami ikhtiarkan sudah Kau terima ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Kau sobek dan Kau cabik-cabik lagi hidayah
yang sudah susah payah kami ikhtiarkan di dalam hati kami ya Allah. Jaga api iman itu, jaga semangat iman itu, jaga hidayah tersebut tetap berkobar di dalam hati-hati kami ya Allah. Sehingga Engkau meridhoi kami, sehingga Engkau mau mencintai kami, sehingga Engkau mau mencurah limpahkan rahmat-Mu, ampunan-Mu, hidayah, taufik serta karunia-Mu dalam kehidupan kami semuanya ya Allah. Sehingga Engkau mau dan Engkau sudi memasukkan kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kami kurang bersyukur, kami kurang sabar dalam menghadapi setiap ujian yang Kau hadirkan. Kami kurang bersyukur atas segala nikmat dan kelapangan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami cara untuk bersyukur, cara untuk bersabar terhadap ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami, hati-hati kami bisa meyakini dan bisa menerima bahwa setiap ujian dan masalah yang datang dalam kehidupan kami mampu untuk berucap, Ya Allah, Ya Rabbana, kami ridho dengan segala ujian yang Kau hadirkan. Kami ridho dengan segala masalah yang Kau titipkan. Kami ridho dengan segala musibah yang silih berganti datang dalam kehidupan kami, ya Allah. Ajarkan kami untuk ridho, ya Allah. Lapangkan hati kami, lapangkan dada kami, lapangkan jiwa-jiwa kami, ya Allah, agar kami bisa menerima setiap ujian, masalah, dan musibah dalam kehidupan kami, dalam keridhoan yang Engkau pun ridho kepada kami, ya Allah. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang hadir, orang tua kami sudah lebih dulu mendahulukan kami, maka jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau siksa mereka, jangan Kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka, ya Allah. Kami berjanji sebagai anak-anak mereka, kami berjanji sebagai putra-putri mereka, ya Allah. Kami akan berikhtiar sekuat tenaga. Kami akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ya Allah, yang bisa terus menghadirkan cahaya terbaik di dalam kubur mereka, sehingga itu menjadi tempat paling nyaman untuk mereka menunggu datangnya hari pembalasan sebelum Kau terima segala amal solehnya, sehingga layak orang tua kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan rahmati kedua orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka, cintai mereka, limpah curahkan dengan rahmat, ampunan, hidayah, berkah, taufik, serta karunia-Mu, ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka adalah sebaik-baiknya orang tua yang sudah Kau amanahkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Jaga mereka dalam keistiqomahan, wafatkan mereka husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami husnul khatimah, ya Allah. Terima amal salihnya, terima taubatnya, terima tilawah Qur'annya, terima salat malamnya, terima sedekahnya, terima puasanya, dan seluruh amal salih yang lainnya, ya Allah. Jadikan itu bekal terbaik, ya Allah. Jadikan itu sebagai pemberat timbangan, agar kelak Engkau mengizinkan kami beserta orang tua kami, beserta anak cucu keturunan kami berkumpul di dalam surga-Mu, bertemu dengan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami malu kalau seandainya kami harus mengatakan bahwa kami adalah umat-Mu.
Kami malu ya Rasulullah. Sabar kami belum seberapa. Keikhlasan kami belum seberapa. Tapi kami sering menganggap bahwa ujian kami sudah sangat luar biasa. Malu kami kalau seandainya kami harus berhadapan dan bertatapan denganmu ya Rasulullah. Padahal engkau sering kelaparan, engkau letih, engkau capek, engkau lelah. Tapi kau abaikan itu semuanya ya Rasulullah. Hanya demi tegaknya dinul haq Islam ini. Yang hari ini kami yang mengaku sebagai hambanya Allah dan umatmu ya Rasulullah. Menikmati Islam tanpa harus berdarah-darah. Tanpa harus menukar nyawa kami. Tapi masih sering abai dengan syariat-syariatmu ya Rasulullah. Kami masih sering tebang pilih. Bahkan kami pun belum betul-betul mencintaimu ya Rasulullah. Karena kami belum mengenalmu. Kami belum mempelajari sirahmu. Kami belum sungguh-sungguh mencintaimu sebetulnya ya Rasulullah. Maafkan kami yang mengaku sebagai umatmu ini. Tapi kami berjanji bahwa kami akan terus belajar. Kami pun besar harapan kepada Allah. Kelak engkau ya Rasulullah mau mengakui dan menerima kami sebagai umatmu. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami adalah seorang suami yang masih belum menjadi suami teladan dalam ketaatan di dalam rumah-rumah kami. Ampuni kami ya Allah, bimbing kami agar kami bisa menjadi seorang suami yang takut hanya kepadamu ya Allah, tidak takut kepada manusia manapun. Suami yang teladan dalam ketaatan, dalam kecintaan dan kesenangan akan majelis ilmu. Sehingga ya Allah, kami sebagai seorang suami bisa menjalankan perintahmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Agar kami sebagai seorang suami bisa terbebas dari nerakamu. Dan bisa menyelamatkan istri dan anak-anak kami dari siksa nerakamu ya Allah. Ya Rabbana, jika kami seorang istri ya Allah, ampuni kami belum bisa menjadi istri yang qurrata a'yun. Belum menjadi istri yang menyenangkan, belum menjadi istri yang menenangkan, belum menjadi istri yang membahagiakan untuk suami kami ya Allah. Maka bimbing kami, rahmati kami, hadirkan taufik dan hidayah ke dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Senangkan kami untuk terus belajar sehingga kami bisa menjadi istri yang qurrata a'yun, istri yang menyenangkan, istri yang membahagiakan sebagaimana Khadijah menjadi sebaik-baiknya wanita untuk Rasulullah SAW pulang dan kembali ya Allah. Ya Rabbana, hadirkan sakinah dalam rumah tangga. Sempurnakan dengan mawaddah warahmah dalam rumah tangga kami. Dan kekalkan rumah tangga kami beserta anak cucu keturunan kami sampai ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang laki-laki maupun perempuan yang saat ini masih sendiri, pasangan yang salih dan salihah, pasangan yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, pasangan yang saling menguatkan, saling menjaga, saling merawat, saling memelihara sehingga rumah tangganya
selayaknya surga sebelum surga yang sesungguhnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami dan rahmati kami semuanya. Ampuni dan rahmati kami semuanya yang banyak menzolimi diri kami. Ampuni dan rahmati kami semuanya yang banyak yang bermaksiat ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, persaksikanlah bahwa hari ini di masjid ini, di rumahmu ya Allah, kami semua adalah saudara-saudara karenamu ya Allah. Maka kelak kumpulkan kembali kami beserta keluarga kami semuanya di dalam surgamu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin, saya kembalikan lagi ke MC. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi